Bumi dan sekitarnya, The Earth and Beyond. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Budisuta Maharani dari kelas A nomor absen 07 dengan NIM 2329041040. Baik, kita lanjutkan, kita langsung saja pada pembahasan pertama. Pertama adalah pembahasan mengenai tata surya. Tata surya adalah sistem benda langit yang terdiri dari matahari dan objek-objek lain yang mengorbitinya. Adapun benda-benda angkasa lainnya seperti 8 planet dengan orbit elips, 5 planet kardil, 173 satelit alami yang sudah teridentifikasi, dan jutaan benda langit lainnya seperti meteor, asteroid, dan komet. Selanjutnya adalah matahari. Matahari merupakan bintang raksasa seperti bola pijar yang paling dekat dengan bumi dan bisa juga dikatakan adalah bintang yang menjadi pusat dari tata surya. Inti matahari memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Prominensa atau yang sering dikenal dengan lidah api matahari adalah fitur besar yang membentang dan membentuk loop atau untayan keluar dari permukaan matahari atau fotosfer hingga ke atmosfer terluar matahari atau korona. Adapun penjelasan mengenai ke-8 planet tadi, yakni bumi dan planet lainnya. Pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dari matahari yang berjarak 58 juta kilometer. Merkurius baru dapat terlihat dari bumi setelah matahari tenggelam atau matahari terbit. Merkurius melesat cepat mengelilingi matahari, dan 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Lalu yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus adalah planet terdekat bumi. Keunikan planet ini adalah terdapatnya awan yang mengelilingi planet Venus. Venus merupakan planet yang paling terang, dan Venus berotasi searah jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Lalu yang ketiga ada bumi, planet yang kita tinggali. Planet bumi ini juga bisa disebut dengan planet biru karena sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan dan bumi diselimuti oleh atmosfer. Fungsi atmosfer ini untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Keempat adalah Mars. Planet Mars atau yang bisa disebut dengan planet merah, Mars sering dikatakan menyerupai bumi. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Mars memiliki kutub yang diselimuti oleh es. Selain itu, Mars memiliki atmosfer walaupun lebih tipis daripada bumi. Yang kelima adalah Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu pada planet ini sangat rendah mencapai minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter ini sebagian besar terdiri atas gas. Selanjutnya adalah Saturnus. Keunikan planet Saturnus ini memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut tersusun atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit yang mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat, dan satelit yang mengelilingi Saturnus disebut Titan. Lalu yang ketujuh adalah Uranus. Planet Uranus merupakan planet ketujuh yang berputar miring karena porosnya hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu pada planet ini sangat dingin, yaitu minus 212 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet yang paling jauh dari matahari. Planet ini tampak berwarna biru gelap dan planet ini terdiri atas gumpalan gas. Atmosfer dipenuhi dengan gas metana dan pada planet ini sering terjadinya badai yang sangat besar. Baik, pembahasan mengenai benda angkasa yang pertama adalah meteor. Meteor atau yang lebih dikenal dengan sebutan bintang jatuh merupakan benda langit yang berasal dari meteoroid yang jatuh. Meteoroid letaknya tidak jauh dari bumi dan sering tertarik oleh gravitasi bumi.
Ketika meteoroid ini jatuh, dia akan mengalami gesekan dengan lapisan atmosfer, lalu terbakar habis sebelum sampai ke bumi. Proses jatuh dan terbakarnya meteoroid ini yang terkadang kita lihat jelas dari bumi, yang kita namakan dengan meteor. Selanjutnya mengenai asteroid dan sabuk asteroid. Benda langit ini ukurannya kecil yang mengelilingi matahari. Asteroid mengandung sedikit logam seperti nikel dan besi yang terbentuk dari batu luar angkasa. Benda langit ini berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid atau Main Asteroid Belt. Lintasan tersebut merupakan jalur yang dilalui oleh Mars dan Jupiter. Di sabuk asteroid terdapat 4 asteroid yang paling besar yang pernah diteliti, yaitu Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygiea. Pembahasan selanjutnya mengenai komet. Komet merupakan benda langit yang tersusun dari material gas dan air yang telah mengeras menjadi es. Ukuran komet ini tidak terlalu besar dengan diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya 10 km. Lintasan yang digunakan komet untuk mengelilingi matahari bentuknya lonjong. Terkadang lintasan komet berada sangat dekat dengan matahari. Ini yang membuat sebagian es yang ada pada komet menguap karena panasnya. Uap itu membentuk ekor komet yang panjangnya mencapai ratusan kilometer. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai bulan. Bulan merupakan satelit alami yang dimiliki oleh planet Bumi. Bulan dapat diartikan juga sebagai benda angkasa yang berbentuk bulat yang beredar mengelilingi bumi dalam satu lintasan yang disebut dengan orbit. Diameter bulan lebih kurang 3.476 km atau sekitar seperempat diameter bumi. Jarak rata-ratanya ke bumi sekitar 384.000 km. Periode revolusi bulan terhadap bumi sekitar 27,3 hari, sedangkan periode rotasinya sama dengan revolusinya, yaitu 27,3 hari atau 1 bulan sideris, yaitu peredaran bulan mengelilingi bumi dalam suatu lingkaran penuh 360 derajat. Adapun fenomena-fenomena alam yang berhubungan dengan bumi, bulan, dan matahari. Yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya selama sehari, yakni 24 jam. Objek yang paling mudah dikenali di tata surya dari bumi adalah matahari dan bulan. Jika diamati, kita dapat melihat matahari sedang bergerak di sekitar bumi. Padahal pergerakan matahari tersebut hanyalah ilusi akibat perputaran bumi. Peristiwa matahari terbit dan matahari terbenam merupakan peristiwa yang disebabkan oleh rotasi bumi. Selain itu, rotasi bumi juga menyebabkan zona waktu yang berbeda. Seperti contoh di Indonesia, kita memiliki 3 zona waktu yang berbeda, yakni WIB atau waktu Indonesia Barat, WITA atau waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Selanjutnya mengenai revolusi bumi. Revolusi adalah peristiwa pergerakan bumi mengelilingi matahari. Planet bumi yang kita ketahui dan dijadikan sebagai tempat tinggal bukan hanya berotasi saja, tetapi bumi juga melakukan proses revolusi. Kecepatan bumi ketika melakukan revolusi berkisar 30 km per detik. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan revolusi adalah 365 1/4 hari, atau dalam kalender Masehi selama 1 tahun. Saat bumi melakukan revolusi, maka akan memicu terjadinya gerak semu matahari. Maka dari itu, matahari yang kita lihat dari permukaan bumi posisinya seperti selalu bergerak. Karena adanya revolusi bumi ini menghasilkan perubahan musim di bumi. Lalu yang ketiga adalah fase-fase bulan. Fase bulan adalah perubahan penampilan bulan dari waktu ke waktu. Perubahan atau fase bulan ini terjadi dikarenakan posisi bulan di orbitnya terhadap bumi dan posisi bumi pada orbitnya terhadap matahari. Bulan mengalami 4 fase utama dan 4 fase tambahan. Fase-fase tersebut adalah bulan baru, kuartal pertama, bulan purnama, dan kuartal ketiga sebagai fase utama,
Kemudian bulan sabit awal, cembung akhir, dan bulan sabit akhir yang merupakan 4 fase tambahan bulan. Penjelasan dari fase-fase bulan. Yang pertama adalah bulan baru atau new moon. Pada fase ini bulan akan terlihat gelap sekali. Fase bulan baru atau new moon terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Bagian bulan yang menghadap ke bumi tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali dan hanya mendapatkan cahaya dari bumi. Terjadi pada hari ke-29 atau 30. Lalu yang kedua adalah bulan sabit awal. Bulan sabit awal disebut juga dengan waxing crescent. Bulan sabit awal ditandai dengan bagian bulan yang sangat kecil bersinar dari sisi kanan. Bulan mulai bergerak mengelilingi bumi. Itulah penyebab mulai tampak sedikit cahaya matahari. Terjadi pada hari ke-1 sampai 4. Lalu ada kuartal pertama. Pada fase ini setengah bagian sisi kanan bulan mulai terlihat bersinar. Fase ini disebut kuartal pertama karena posisi ini seperempat jalan sejak bulan baru. Biasanya fase ini terjadi pada hari ke-8. Lalu yang keempat adalah cembung awal. Fase cembung awal dikenal juga sebagai waxing gibbous. Hampir seluruh bagian bulan bersinar dan hanya sebagian kecil permukaan sebelah kiri yang gelap. Semakin banyak bagian bulan yang mendapatkan cahaya matahari. Fase ini terjadi pada hari ke-11. Lalu ada bulan purnama atau dikenal dengan full moon. Pada fase ini, bulan berada pada sisi berlawanan dengan bumi, sehingga cahaya matahari sepenuhnya terkirim atau terkena ke bulan. Fase ini terjadi di hari ke-14, ketika bulan berada pada posisi 180 derajat. Fase ini bulan terlihat seperti lingkaran penuh atau kita sering kenal dengan bulan purnama. Lalu selanjutnya adalah fase cembung akhir. Fase cembung akhir atau waning gibbous terjadi di hari ke-17, yakni ketika bulan berada pada posisi 225 derajat. Jika dilihat dari bumi, penampakannya mulai berubah kembali seperti cakram atau bulan cembung. Lalu ada kuartal ketiga. Pada fase ini, bagian setengah dari bulan di bagian kiri akan tampak bersinar. Fase ini terjadi pada hari ke-21. Lalu ada bulan sabit akhir. Bulan sabit akhir disebut juga dengan waning crescent. Hanya sebagian kecil bulan di bagian sebelah kiri yang akan terlihat oleh mata manusia. Setelah melakukan 8 fase bulan tersebut, bulan akan mengulang kembali dari fase yang paling awal, yaitu fase bulan baru. Fase ini biasanya terjadi pada hari ke-25. Berikut merupakan gambaran fase bulan secara keseluruhan, yang dimana dimulai dari bulan baru, lalu kemudian bulan sabit awal, kuartal pertama, bulan cembung awal, bulan penuh atau bulan purnama, bulan cembung akhir, kuartal ketiga, dan bulan sabit akhir, lalu kembali lagi pada fase bulan baru. Selanjutnya mengenai fenomena alam, yakni gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan tepat berada di antara bumi dan matahari, sehingga bayangan bulan jatuh ke sebagian permukaan bumi. Selain itu, dapat diartikan pula gerhana matahari bisa terjadi karena jatuhnya bayang-bayang bulan ke permukaan bumi akibat terhalangnya sinar matahari menuju bumi oleh bulan. Gerhana matahari memiliki 4 jenis, yakni gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hybrid. Berikut merupakan gambaran-gambaran dari gerhana matahari. Dari kiri adalah gerhana matahari total, kemudian dilanjutkan gerhana matahari sebagian, lalu gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hybrid. Nah, berikut adalah gambaran proses terjadinya gerhana matahari, yang dimana bulan terletak di antara bumi dan matahari seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu kita lanjutkan pada gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika sebagian atau keseluruhan bulan tertutup oleh bayangan bumi.
Selain itu, dapat diartikan pula bahwa gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara bulan dan matahari, sehingga cahaya matahari terhalangi oleh bumi dan cahaya tidak semua sampai ke bulan. Posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari memiliki 3 jenis, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gambaran proses terjadinya gerhana bulan, yang mana seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sekian penjelasan mengenai bumi dan sekitarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya tutup dengan terima kasih. Salam harmoni.